Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi, NIM saya 140026624. Setelah mendengarkan pendahuluan dari teman saya sebelumnya tentang manfaat positif internet bagi masyarakat serta manfaat negatif internet bagi masyarakat, kemudian penjelasan tentang metode penelitian paper yang kelompok kami bawa, saya akan mencoba menjelaskan tentang hasil dan analisis serta kesimpulan dari paper yang kami rujuk. Papernya judulnya adalah optimalisasi bandwidth dan keamanan jaringan dengan filterisasi pada warung internet atau warnet menggunakan mikrotik routerboard. Penulisnya adalah TBA Hizbullah, tahun terbitnya 2012, pengindeksnya Google Scholar. Topik dalam TOC-nya optimalisasi bandwidth dan keamanan jaringan pada warnet menggunakan mikrotik routerboard. Oke, hasil dan analisis. Permasalahan pada warnet pada umumnya itu ada karena tidak banyak warnet yang tidak memiliki penyaringan terhadap situs yang berisi konten negatif dan berbahaya. Contohnya situs-situs yang mengandung unsur pornografi yang sangat mudah diakses oleh siapa saja, yang padahal pemerintah telah secara tegas melarang. Kemudian penggunaan akan layanan internet untuk browsing dan game online multiplayer secara bersamaan yang mengganggu aktivitas kedua layanan tersebut yang karena terjadi perebutan bandwidth. Karena tidak adanya pengelolaan bandwidth yang baik di warnet. Semua orang bandwidthnya sama. Kemudian pada penelitian ini kami menggunakan mikrotik routerboard RB750 dan desain topologi yang digunakan adalah topologi star. Mikrotik difungsikan sebagai gateway pada jaringan warnet, kemudian sekaligus sebagai traffic filter atau firewall. Semua akses lalu lintas data baik yang masuk maupun keluar harus melewati mikrotik terlebih dahulu untuk diperiksa, baru kemudian dilanjutkan ke tujuannya. Pengaturan akses internet dilakukan dengan mengatur filtering akses berdasarkan IP untuk memblok situs yang tidak diinginkan. Jadi selain filter memblok IP, memblok juga alamat situsnya. Seperti contoh situs porno, situs judi, dan situs-situs lainnya. Mikrotik sendiri juga menyediakan fitur filtering akses. Kita bisa mengatur IP tertentu agar tidak bisa membuka sebuah situs. Misalnya ada 10 komputer. Komputer pertama IP-nya 192.168.1.12 boleh membuka Facebook, namun IP komputer kedua misalnya 192.168.1.13 tidak bisa membuka situs facebook.com. Setelah masukkan list situs atau IP situs tersebut, kita melakukan pengecekan dengan membuka alamat situs yang kita blokir tadi. Tampilannya seperti pada Google pada tampilan yang ada di layar seperti ini, jadi tidak tampil, tidak bisa terbuka. Setelah melakukan pemblokiran lewat IP dan nama situs, kemudian kita mencoba mengetes lewat ping. Parameter kesuksesan pengujian ini berupa hasil respon pada perintah ping. Jadi jika kita ngeping IP-nya atau alamat situsnya reply, berarti gagal hasil blokiran kita. Tapi jika hasil pingnya not respon atau timeout, berarti berhasil penyaringan situs yang kita lakukan tadi. Seperti ini contohnya di yang berhasil tadi ini nama situsnya. Setelah kita lakukan ping, dia timeout semua, berarti sudah terblokir. Kemudian ini IP dari situs yang kita blok tadi, kemudian kita ping, maka timeout semua hasilnya, dan ini berarti berhasil. Setelah berhasil melakukan pemblokiran situs, kita melakukan pembagian bandwidth. Di mikrotik kita dapat melakukan pengaturan bandwidth mulai dari pembatasan per IP atau pembatasan berdasarkan VLAN. Misalnya PC1, PC2, PC3, bandwidthnya kita set 500 kbps, kemudian PC4, PC5, PC6 di set bandwidthnya 1 Mbps. Kemudian PC7, PC8, PC9 di set bandwidthnya 1,5 Mbps. Itulah
mudahnya kita menggunakan router bot Mikrotik ini. Kita bisa mengatur bandwidth-bandwidthnya, jadi bandwidth tidak saling berebutan, mana yang kuat download, mana yang kuat itu yang menguras bandwidth, jadi kita bisa bagi rata, atau kita pilihkan prioritas, misalnya komputer 1, komputer 2, bisa kita berikan prioritas bandwidthnya 1,5 Mbps, kemudian dan seterusnya lah. Nah, setelah itu kesimpulannya dari penelitian dan percobaan ini, satu, implementasi mikrotik routerbot yang diterapkan pada jaringan warnet memberikan hasil yang sangat baik dalam segi optimalisasi bandwidth dan filterisasi. Dari hasil pengujian menggunakan mikrotik routerbot, diperoleh data timeout sebanyak 20 situs dan data replay sebanyak 0 situs. Sedangkan untuk DNS Nawala diperoleh data timeout sebanyak 19 situs dan data replay sebanyak 1 situs. Filterisasi atau penyaringan dengan menggunakan mikrotik routerbot terlebih baik dari DNS Nawala. Manajemen bandwidth menggunakan teknik Q3 memberikan hasil yang sangat baik. Hal ini terlihat pada pengujian bandwidth yang dilakukan. Bandwidth terbagi rata antara tiap PC klien yang dijadikan PC uji sesuai dengan level prioritasnya. Oke, sekian dan terima kasih dulu atas kesempatan yang telah kami berikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.